posisi bintang itu selalu berubah terhadap posisi matahari dari tahun ke tahun. Pada 2000 kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi Anda bisa cek apa sebenarnya bintang Anda. Nah, cek, coba. Inilah kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh para astrolog yang mengatakan bahwa percayakah Anda bahwa bintang, bulan, planet itu mempengaruhi kehidupan kita? Nih, percayakah Anda bahwa posisi matahari pada rasi-rasi tertentu akan mempengaruhi nasib kita? Tidak. Nah, sebab itulah hati-hati. Ketika para astrolog sudah menghembuskan lewat koran, lewat majalah, lewat radio, lewat internet dan lain-lain mengenai peruntungan Anda, bahkan Anda dengan harap-harap cemas menunggu SMS dari Mama Loren mengenai prediksi nasib Anda dan sebagainya, tolong jangan Anda percaya itu, karena seperti di akhir blog saya tadi sudah saya tulis tadi, mana Pak AR? Nah, terus ke bawah, bahkan ada zodiak yang disebut Ophiuchus itu tadi. Terus ya, nah ini turun lagi. Oh, nah, ke atas ya. Nah. Zodiak kalau mau hitung-hitungan dengan astrologi, ternyata zodiak itu tidak hanya 12. Sekarang itu sudah menjadi 13 karena ada zodiak yang ke-13 yang disebut rasi Ophiuchus. Nanti kapan-kapan Pak AR menampilkan dalam program Starry Night-nya. Itulah matahari pada bulan Desember tanggal 1 tidak di rasi Scorpio, tapi dia di rasi Ophiuchus. Lalu ngapain para astrolog masih menggunakan pedoman 2000 tahun yang silam? Ya ini yang menjadi pertanyaan besar. Mau-maunya orang pada dibodoh-bodohin. Ya. Nah, kemudian tadi mana yang terakhir di alinea terakhir itu yang sangat perlu kita tekankan untuk Anda semua yang ikut. Nah, itu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang percaya dengan ramalan, intinya ia telah kafir kepada Allah. Ini yang harap Anda ketahui dan hati-hati. Bukan berarti Anda mempelajari astronomi lalu Anda belajar astrologi untuk Anda percaya dengan ramalan-ramalan, itu tidak. Justru sebaliknya, kalau bisa Anda yang belajar di astronomi ini memberi tahu kepada teman-teman Anda yang masih percaya dengan astrologi untuk segera balik kanan, tidak hanya maju jalan tapi lari, ya. Nah, dan juga dalam Al-Quran disampaikan bahwa tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami mengadakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi semua yang menimpa kita itu bukan karena bintang Anda, bukan karena kelahiran Anda, bukan karena posisi matahari dan sebagainya, tapi karena Allah sudah menuliskannya dalam Lauh Mahfuz. Itulah takdir kita. Nah, ini jadi serius loh, karena dari tadi nggak ada yang bertanya kok mengenai bintang-bintang. Tadi nggak usah dibahas karena ada, ternyata bintangnya juga ada yang cocok itu sekarang. Itu ya. Nah, ini sekedar tambahan aja pengetahuan. Yang jelas astrologi dan astronomi itu ada dua ilmu yang saling bertolak belakang. Dalam sains astrologi dinamakan pseudo science atau ketoke science, tapi sebetulnya bukan. Ketoke menghitung posisi benda-benda langit, tapi buntut-buntutnya sampai kepada ramalan nasib. Bahkan sangat laku di televisi. Tapi ini astronomi
Pak Toha ngirim ke KR aja rata ubi muat, padahal minta duit aja enggak. Itu beda sekali. Untuk itulah silakan adik-adik nanti coba kalau ada pertanyaan-pertanyaan lah, masa nggak ada sih? Gitu ya, gitu Pak. Sekedar tambahan yang biar mereka sedikit serius. Oh, ada pertanyaan, silakan. Bagus ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kenapa ada perbedaan antara kalender Hijriah, padahal sama-sama kalender Hijriah, tapi berbeda tanggal paling selang 1 hari gitu? Ya, gitu? Ya. Oh, tepuk tangan dulu untuk Mas siapa? Itu loh ininya. Jangan mentang-mentang udah ngantuk ini terus nggak muncul ide. Mas Jawa itu terkenal di sini pintar. Oh iya. Ini pertanyaan bos, karena salah satu bidang yang sekarang sedang saya geluti juga adalah masalah kalender Islam ini. Kenapa kalender Islam di Indonesia ini morat-marit? Bukankah orang Indonesia ini juga Islamnya memiliki agama satu Islam itu, Tuhannya ya satu sama, nabinya juga sama, kitabnya juga sama. Ngapain kok kalendernya beda-beda? Bulan yang dijadikan patokan juga bulan yang itu yang sama. Apa kita ada 2 bulan kan? Tidak toh. Nah, yang jadi masalah inilah yang harus Anda pelajari. Nanti kalau Anda ikut KASA pada tahun pertama, tahun kedua sering ikut ru'yat, barulah Anda tahu bahwa kenapa kalender kita berbeda. Kenapa setiap menjelang Ramadan, menjelang Syawal, menjelang Idul Adha selalu terjadi selisih. Nah, dapat saya simpulkan bahwa penanggalan Komariah yang kita pakai untuk kalender Hijriah kita itu kan dibuat lebih dahulu, ya kan? Kalau kita nunggu ru'yah, maka kita tidak bakal bisa nunggu membuat kalender. Nah, agar bisa membuat kalender, maka orang harus punya rumus kapan tanggal 1 itu mulai. Ini kegiatan Ro'ayatun Hilal di pantai Parangkusumo Jogja. Ini ada tim ini, mana santrinya? Sayangnya itu santrinya nggak pernah diajak. Oh pernah ya Pak Air ya? Pernah waktu di Parangkusumo itu. Nah itu bisa dilihat. Sambil melihat itu, di Indonesia paling tidak saya bisa membedakan ada 4 kalender yang disusun dan berbeda. Nanti untuk bahkan mungkin bisa lebih kalau mau pondok ini beda, pondok ini beda dan sebagainya. Karena ini saya ambil 4 yang mayoritas. Yang pertama kalender yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah kita menganggap kalau hilalnya itu saat matahari tenggelam di barat kok sudah tingginya 2 derajat atau lebih, besoknya sudah tanggal 1. Pegang ya, 2 derajat. Yang kedua, Muhammadiyah memiliki pedoman asal posisi hilal atau posisi bulan berada di atas ufuk, tidak harus 2 derajat, 0,0001 derajat aja udah memenuhi syarat itu, artinya besoknya sudah tanggal 1. Jadi batasnya berapa Muhammadiyah? Sangat rendah, 0 katakanlah batasnya. Lalu yang ketiga, NU juga punya kalender. Bagaimana NU membuat kalender? Walaupun akhirnya dalam penentuannya menggunakan observasi lapangan atau ru'yat, tapi kalender NU jelas akan dibuat dulu sebelum ru'yat dilakukan. Masa orang melalui kalender menunggu ru'yat, padahal kalendernya mau dicetak setahun sebelumnya, kan tidak bisa. NU atau Nahdlatul Ulama kalendernya itu menggunakan kriteria ru'yat imkan. Berapa angka yang disepakati oleh kalender tersebut adalah saat-saat di mana hilal bisa diamati. Di Indonesia rata-rata paling tidak antara 6 sampai 7 terus lebih.